Sekitar tahun 1892, Eyang Suro belajar silat Betawi. Dalam lingkup setia hati sering disebut dengan istilah Betawian atau juga sering disebut Betawen. Menurut beberapa sumber, aliran silat Betawi yang ada saat itu adalah silat cingkrik. Namun sebagian sumber mengatakan silat ini berdiri di tahun 1920. Jika ditarik 30 tahun ke belakang, permainan silat inilah yang dipakai si Pitung. Lantas, siapakah si Pitung ini? Apakah ada keterkaitan antara silat yang dimainkan Pitung dan yang dipelajari Eyang Suro? Tonton sampai selesai, agar tidak ada dusta di antara kita. Sejarah singkat si Pitung. Dalam harian berbahasa Melayu Hindia Belanda yang pertama kali mengemukakan tentangnya tertanggal 28 Juni 1892 halaman 3 menyebut namanya, Pitang, dan Bitung. Nama, Pitung, baru mulai ditulis secara konsisten pada terbitan 2 bulan berikutnya, Berita Harian tertanggal 28 Agustus 1892. Pitung merupakan nama alias dari Salihun, yang ditengarai sebagai nama pimpinan dari sebuah kelompok bendewezen, geng, atau kelompok pengganggu Rust and Orde, kedamaian dan ketertiban, pemerintah kolonial, dengan cara-cara melakukan tindakan kriminal kekerasan, seperti merampok dan membunuh. Sebagaimana yang ditulis dalam harian berita yang beredar pada saat itu dan Algemene Secretariat, kelompok ini terdiri dari anggota 6 orang, antara lain, Salihun alias Pitung, Abdurrahman, Mujiran, Merais, DJI, dan Gering. Salihun alias Pitung berasal dari Rawabelong, Kampung Sukabumi yang pada masa kolonial secara administratif berada di bawah distrik Kebayoran, Afdeling Meester Cornelis, Residensi Batavia. Tidak ada informasi baik dalam data harian surat kabar yang beredar pada saat itu tentang latar belakang keluarga, ayah ibu, selain dari nama adik, kakak angkat, istri, dan cucunya. Ditengarai oleh The Sumatra Post, Senin, 27 Juli 1901 halaman 5 nama istri Salihun alias si Pitung adalah Embok atau Nyai Sarinah. Begitu pula dengan kakak angkatnya yang bernama Sairin, adiknya bernama Samiin, serta cucunya yang bernama Daim yang 30 tahun pasca si Pitung telah menusuk seorang Indo-Eropa dengan pisau belati. Lantas, apa ilmu bela diri si Pitung? Tidak ada satupun arsip atau harian surat kabar yang menjelaskan perihal ilmu bela diri atau pencak silatnya Salihun alias Pitung. Namun dari beberapa harian surat kabar yang memberikan gambaran seorang jagoan, rampok, bandit di masa itu umumnya memiliki kemampuan ilmu bela diri, yang umumnya adalah main pukulan atau pencak silat sebagai ilmu bela diri tradisional orang Betawi. Begitu pula nama aliran pencak silatnya. Sebagian masyarakat menyebut nama aliran main pukulan cingkrik sebagai aliran main pukulan khas Rawabelong sebagai ilmu silatnya Pitung. Namun hal ini diragukan oleh sesepuh Rawabelong, Nur Ali Akbar, almarhum. Karena masa si Pitung jauh mendahului masa terciptanya aliran cingkrik yang dikreasikan oleh Ki Maing yang diperkirakan pada awal abad 20. Si Pitung, pejuang atau penjahat? Bukan hanya Pitung, di akhir abad 18 adalah masa di mana bandit dan rampok merajalela. Kehadiran mereka disinyalir sebagai jawaban atas kondisi kehidupan saat itu, di mana terjadi gap yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Si kaya yang diwakili para tuan tanah dan penguasa kolonial berlaku sewenang-wenang dalam mencari kekayaannya, dengan cara memeras dan menekan masyarakat miskin yang menjadi buruh atau pekerjanya. Beberapa resistensi yang dilakukan dalam bentuk perampokan atau mengganggu kedamaian dan ketertiban, Rust and Orde, antara lain oleh beberapa kelompok, seperti Si Gantang, Sakam alias Sarkam, Ardini, Entong Tolo dan lain sebagainya.
Adalah wajar kondisi perekonomian yang suram dan tidak ada lagi kepercayaan kepada pengelola negara, maka jawabannya adalah perlawanan. Terlepas bentuk perlawanannya dengan cara apa, para rampok dan bandit itu telah melakukan resistensi terhadap penguasa. Silat Cingkrik. Menurut keterangan sesepuh silat Cingkrik, aliran ini diciptakan oleh Ki Maing sekitar tahun 1920-an. Ki Maing disebutkan sebelumnya pernah berguru silat di Kulon, wilayah barat, bisa jadi Meruya atau Banten, tetapi ia mendapat inspirasi untuk menciptakan aliran silatnya sendiri setelah memperhatikan gerak-gerik seekor monyet. Diceritakan bahwa ada monyet yang berupaya mengambil tongkat Ki Maing, yang menghindar saat diserang serta menyerang balik dengan cepat. Gerakan serangan yang cepat dan lincah adalah ciri-ciri dari jurus dalam silat Cingkrik. Ki Maing mempunyai 3 murid utama, yaitu Ki Saari, Ki Ajit, dan Ki Ali. Dari ketiga murid utama Ki Maing tersebutlah silat Cingkrik kemudian menyebar dari Rawa Belong ke berbagai tempat lainnya di Jakarta melalui murid-murid selanjutnya. Ketiga murid utama Ki Maing dalam mengembangkan silat Cingkrik tersebut masing-masing lalu memiliki sedikit perbedaan gaya main pukulan, dan selanjutnya terus dikembangkan oleh banyak murid mereka. Namun demikian, secara umum silat Cingkrik memiliki 12 jurus dasar dan 3 jurus sambut, sedangkan perbedaan gaya terjadi hanya dalam langkah dan gerakan saja. Sebagai contoh, langkah dan gerakan, kuda-kuda dan gerakan tangan, dalam Cingkrik Goning lebih melebar, sedangkan dalam Cingkrik Sinan pendek-pendek dan tidak terlalu lebar. Silat Cingkrik Si Pitung dan Eyang Suro. Dari sejarah munculnya aliran silat ini, maka akan logis bila aliran silat Cingkrik ada keterkaitan dengan silat Si Pitung, yakni berasal dari daerah yang sama, daerah kelahiran Si Pitung. Namun, soal hubungan antara Eyang Suro dan Si Pitung, sejauh ini belum ada sumber yang autentik soal keterkaitan antara keduanya. Namun melihat perkembangan silat Betawi saat itu, maka ada kemungkinan permainan silat inilah yang dipelajari Eyang Suro waktu itu. Mulai dari temporal waktu dan tempat, semua mengarah pada aliran silat ini, walaupun beberapa sumber mengatakan bahwa silat Cingkrik ini berdiri pada 1920-an. Di sisi lain dengan tenggang waktu tersebut, memungkinkan juga jika Eyang Suro adalah murid atau saudara seperguruan dari Si Pitung. Nah, bagaimana menurut Encing dan Encang? Apakah ada korelasi antara kedua insan ini? Tulis di kolom komentar.